Sambal empat sungai, apakah memang bahannya diambil dari keempat sungai apa gimana? Betul, gitu? karena kan ini kita mengangkat kearifan lokal, kita juga mau ada kontribusi juga buat Riau, cabenya cabe sini, terus ikannya juga kita mengangkat ikan salai yang ikan salai, ikan salai itu banyak di Riau gitu. Banyak macamnya ya. Banyak macamnya, dan kita ikan salai ini kalau dibawa keluar rata-rata mereka nggak tahu gimana cara membuatnya, mengolahnya. Gitu. Kalau gorengnya terlalu besar apinya mungkin gosong ya, dimasak di sayur gimana cara masaknya? Kayaknya enak ikan ini gitu, oleh Riau kan. Jadi kenapa kita nggak membuat produk olahan yang bisa langsung dimakan dan ini sebagai oleh-oleh Riau juga gitu, karena ada asli dari Riau ikan salai ini. Macamnya sih banyak, variannya banyak, tapi yang kita angkat ininya tuh produk dari ikan salai, dari ikan salai, sambal gitu. Ikan salai, berarti spesifik ke sambal ikan salai. Nah berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, kembali lagi di podcast Haidir Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini kita sedang berada di event Riau Expo tahun 2022. Nah seperti biasa, podcast kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman, telah melaksanakan vaksin, swab, dan menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Nah pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari UMKM nih, yaitu UMKM Sambal Empat Sungai. Nah, di sebelah Yolan sudah ada owner spesial kita, Ibu Yuli. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Makasih Mbak Yola. Iya, sama-sama. Ini manggilnya Ibu, Kakak, karena masih muda ya. Kakak aja deh ya. Iya, Kak Yuli. Ya. Nah, ini dari ownernya ya, owner Sambal Empat Sungai. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, latar belakang nih atau awal mulanya membuat usaha ini apa sih Kak? Oh oke. Awalnya sebetulnya, ini kita harus jujur ya. Ya harus jujur ya. Jadi awalnya saya ini diminta sama Bank Indonesia untuk mengajarkan petani-petani cabai yang ada di Riau. Gitu. Petani cabai yang ada di Riau. Karena apa? Karena cabai itu penyumbang inflasi. Ya benar. Penyumbang inflasi gitu kan. Jadi pada saat harga cabai rendah, istilahnya petani itu masih bisa lah memasarkan cabainya dengan harga yang tidak terlalu rendah gitu kan. Cuman saya nggak tahu mereka itu mungkin nggak passionnya di situ. Jadi udah nyerahin ke saya lagi, Bu, gitu. Ya udah nggak apa-apa, silakan aja Ibu yang produksi jadi cabenya dari kami katanya gitu. Akhirnya terciptalah ini dan ini juga namanya juga unik ya Mbak Yolan ya. Iya, kenapa tuh tadi kan kenapa ya namanya Sambal Empat Sungai? Apakah memang bahannya diambil dari keempat sungai apa gimana? Betul, gitu? Karena kan ini kita mengangkat kearifan lokal, kita juga mau ada kontribusi juga buat Riau, cabenya cabe sini. Terus ikannya juga kita mengangkat ikan salai yang ikan salai, ikan salai itu banyak di Riau gitu. Banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Dan kita ikan salai ini kalau dibawa keluar rata-rata mereka nggak tahu gimana cara membuatnya, mengolahnya. Gitu. Kalau gorengnya terlalu besar apinya mungkin gosong ya. Dimasak di sayur gimana cara masaknya? Kayaknya enak ikan ini gitu, oleh Riau kan. Jadi kenapa kita nggak membuat produk olahan yang bisa langsung dimakan dan ini sebagai oleh-oleh Riau juga gitu, karena ada asli dari Riau ikan salai ini. Macamnya sih banyak, variannya banyak, tapi yang kita angkat ininya tuh produk dari ikan salai, sambal ikan salai, berarti spesifik ke sambal ikan salai. Nah berarti awalnya karena ya petani-petani tadi belum bisa mengolah dan Kak Yuli mempunyai potensi lah ya untuk mengolah. Sayang gitu kalau nggak di ini. Jadi karena di beberapa daerah udah banyak yang mempunyai produk sambal gitu, sampai kalau kita ke Arab kemana gitu ya ada yang namanya sambal-sambal yang lain lah yang dari Jawa gitu kan. Kenapa kita nggak buat dari sini? Iya, dari Riau sendiri. Riau ini kan raw materialnya banyak, benar. Cabenya juga banyak, ikannya enak-enak, gitu kan. Nah, jadi saya pengen mengangkat kearifan lokal Riau supaya bisa dikenal di luar. Benar, keren. Nah, berarti ikannya cuma ikan salai. Cabenya itu cabai
ada berbagai macam kah atau hanya satu macam cabai? Kita ini sambalnya cabenya cabai dari sini juga. Cabai dari sini. Kita ada beberapa petani cabai yang ada di daerah Kampar sama di daerah Kota Garo, sama di daerah Kubang. Dan ini ikannya bukan hanya ikan salai sih sebetulnya, ada ikan cumi juga karena kita kan secara kalau bisnis kan kita ada juga mungkin mereka yang mau ikan cumi gitu kan, ikan teri gitu bervarian. Tapi kita spesialnya ikan salai gitu. Yang jelas mengangkat tradisionalnya Riau lah ya, menjadi kuliner Riau juga. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan sih mulai membuat UMKM ini? Awalnya berapa? Awalnya ini tahun 2019. Ya. Oke, udah 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Sudah begitu lama juga. Nah, kita tahu bahwa yang namanya usaha nih pasti ada suka dukanya lah di saat membangun. Nah, sampai sekarang nih boleh nggak sih ceritain sedikit apa suka dan dukanya membangun Sambal Empat Sungai ini, Kak? Ya, suka dukanya kita memang harus bersaing dengan korporat besar gitu ya. Dan harganya juga karena mereka juga pasti harga lebih murah kalau mereka gitu ya. Benar-benar. Cuman saya di sini mengangkat bahwa ini nggak pakai bahan pengawet loh. Nggak pakai bahan pengawet dan rasanya pedas gitu. Maksudnya rasa sambal olahan rumah banget gitu. Berarti nggak pakai bahan pengawet. Mungkin itu menjadi salah satu daya tarik juga ya. Iya, itu diferensiasi produk saya dibandingin produk korporasi yang lainnya. Gitu. Menjadi yang tadinya orang mencari yang memang benar-benar tidak pakai bahan pengawet, kan banyak yang sekarang hidup healthy life gitu kan. Betul. Jadi ini benar-benar sambal rumahan banget. Sambal rumahan banget. Kayak ibu kita yang masak gitu ya, Kak ya. Sambal rumahan banget. Nah, untuk potensi nih, kalau Kakak melihat potensi sambal ini di Riau ini bagaimana sih? Apakah banyak peminatnya atau bagaimana? Peminatnya banyak juga. Ini juga kita udah sampai bawa kemarin ke Bali, Medan, udah sampai Bali ya. Bali, Medan, kemarin ke JCC juga di Jakarta kan, terus Jogja. Dan ini kita udah kirim juga sampai ke Jeddah. Ini lagi proses di Jeddah. Jadi kalau kita mau masuk barang ke Jeddah itu kan harus SFDA dulu di sana. Gitu. SFDA itu artinya didaftarkan di BPOM-nya Jeddah gitu. Tapi ini sebetulnya udah BPOM di sini, bukan PIRT lagi. Biasanya sama kan cukup PIRT. Ini udah BPOM gitu. Dan ini lagi proses pendaftaran SFDA di Jeddah. Nah, ini udah Kazakhstan juga kita udah kirim juga ke sana. Ke Qatar 2 kali. Qatar 2 kali di Wakrah itu. Kalau ke Qatar di Wakrah tuh ada tuh situ. Tadinya mau nanya nih, udah ekspor kemana aja, tapi udah dijawab ya ternyata udah sampai Qatar dan negara lainnya. Ada ini nggak sih potensi mungkin ke negara-negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura dan segala macam itu kan memang suka sambal juga ya. Betul. Malaysia kemarin sempat juga kita kirim, tapi belum kita kirim sampel, tapi belum ada respon dari sananya gitu. Mungkin karena kan baru juga kita kirim ya. Iya benar-benar. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai harga nih, ada nggak sih Kak tips untuk mungkin pengusaha pemula lah nih menentukan harga suatu produk itu bagaimana sih? Kadang ada yang mungkin terlalu kemahalan atau kadang ada yang terlalu kemurahan. Jadi dia untuk untungnya nggak begitu banyak atau gimana? Iya, betul. Kalau saya nih membuat produk itu saya tentukan dulu pasarnya mana. Pasarnya menengah ke atas kah atau gimana gitu. Kalau kita mau main di premium sekalian. Jangan nanggung. Nanti harganya premium tapi kualitasnya nggak premium. Jadi nanti konsumen kecewa gitu kan. Nah, kalau saya itu premium. Dan kita memang harus dipilih harus fresh gitu. Hari itu datang barangnya hari itu harus diproduksi. Nggak bisa dibesokin. Jadi harus diolah. Dan yang bikin susah cabai ini dia fluktuasinya benar. Mantap banget fluktuasinya sampai bisa kemarin 150
ini ya Iya, 1.000 sekilo ribu. gitu kan. Itu Iya, saya benar. lagi banyak-banyaknya permintaan waktu itu Banyak Jabodetabek orderannya. kan. Oh my god. Lagi permintaan di Mm. Jabodetabek online waktu itu. Waduh, ini segini, tapi mereka mau dengan harga segitu gitu. Oh, walaupun dinaikkan tetap mau ya? Iya, mau nggak Oke. mau kemarin saya HPP-nya, HPP itu harga pokok produksi, kita kan harus menentukan HPP-nya Iya. produk gitu ya. Iya benar-benar. Nah itu HPP-nya karena di atas harga cabai kemarin tuh pas di atas harga HPP tertinggi saya. Jadi ya udah deh, aja kita mau nggak mau naikin. Oke, Gitu, karena nggak 30%. mungkin harganya stay di situ sementara Iya. harga cabai melunjak. Fluktuasi, Fluktuasi, benar. Nah kalau untuk strategi marketingnya sendiri nih, kalau dari kakak ada tips juga nggak sih untuk bagaimana cara pemasaran yang baik ke konsumen dan ya ke lingkungan sekitar kita lah. Kadang kan biasanya usaha itu kebanyakan awalnya itu dari lingkungan sekitar kita dulu yang mensupport ya. Nah bagaimana sih Kak, strategi marketingnya itu bagaimana? Kalau saya sih kita kerjasama ya. Oke. Kita kerjasama, kita kolaborasi gitu, karena kita nggak mungkin sendiri ya, benar. sendiri. Benar. Dan kita juga harus online tetap ada, media oke. sosial tetap ada, dan ini juga kita udah kolaborasi dengan beberapa istilahnya modern market yang ada di Pekanbaru, di oke. daerah Duri. Terus ini juga kita mau masuk Padang, udah kita sign kontrak kan mau Padang. Oke. Apa namanya, Bali kemarin minta juga Bali untuk juga masuk. Oke. Ya apa namanya, kita kerjasama sama mereka dengan seperti itu gitu. Oke. Dan beberapa mungkin promosi juga di sosial media Sosial ya. media. Instagram. Dan ini istilahnya kita udah ada di beberapa mall. Kalau memang ibu-ibu di rumah mau cari gitu ya, ini di mall-mall di Pekanbaru udah ada. Oh, udah ada gitu. juga. Iya. Oke. Jadi nggak usah susah-susah. Oh di mana aja tuh Kak kalau di mall? Boleh disebutin ya? Ya boleh, boleh dong. Di Pasar Buah ada. Pasar Buah ada. Lukis oke. Swalayan ada. Lukis Swalayan Iya, ada di di MP ya. Rizanindo di dalam camp Oke. juga ada. Sudah ada juga. Di Duri juga ada. Di Duri gitu. juga ada. Pokoknya di semua mall yang ada di Pekanbaru sudah ada. Sudah ada. Iya. Berarti nggak susah-susah ya Nggak untuk susah-susah. carinya. Iya. Di mall juga ada. Iya, kalau di Pekanbaru ya udah banyak. Nah kalau misalnya ada yang mau jadi reseller ini bisa Kak atau Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Sekalian ya promosi. Iya. Nah kalau mau jadi resellernya Sambal Empat Sungai ini gimana sih Kak persyaratannya atau bagaimana penentuan untungnya? Iya. Untungnya ada. Nanti kita mungkin bisa bicarakan nanti by Oke, phone personal ya. Oke. Tapi bisa kok nanti di DM aja di Oke. ini saya di Instagram saya Sambal Empat Sungai. Sambal Sambal Empat Sungai. Dan Oke. di Tokopedia-nya juga ada. Oh dari Tokopedia berarti Ada. kita bisa beli online juga ya. Bisa. Nah kalau boleh tahu Kak sambal ini kan boleh lihat ya Kak ya. Nah ini tahannya berapa lama sih Kak? Apa harus di suhu ruang biasa Kak? Iya, Atau suhu ruang sebetulnya. suhu ruang biasa. Nah, Oke. suhu ruang. Berapa lama nih Kak tahannya? Ini 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oh ini ada expired date-nya Iya, ya. expired date-nya. Oke. Terus Ini juga udah BPOM sih sebetulnya. Ini udah BPOM. Iya benar-benar. Udah cek laboratorium Iya ya. dan halal juga Iya, pastinya. dan halal tuh. Nah ini komposisinya memang nggak ada ini ya kayak bahan pengawet Iya, cumi, nggak ada. cabai merah, Iya, betul. cabai betul. rawit, bawang Iya. merah, bawang putih, garam, gula. Iya. Dan ini udah cek laboratorium loh. Oh, Karena udah kalau cek BPOM juga? kan kita harus cek laboratorium ya. Oke. Nah kalau yang ini packaging yang ini apa nih Kak? Kalau ini produk kita yang lain ada Oke. apa namanya tuh empal sapi. Empal sapi. Ini juga ada ayam ungkep Ibu Yuli. Oke. Ada juga ayam kampungnya gitu. Nah ini juga makanya kalau pemasaran kita kolaborasi lah dengan beberapa mall yang ada di Pekanbaru gitu. Oh, Jadi oke. ibu-ibu juga kalau memang nggak bisa online, ya Online? udah bisa langsung sambil jalan-jalan ke mall ada gitu. Iya. sekalian Iya ya. sekalian. Gitu. Ini digoreng pakai sambal ini, Iya, itu mantep. dia. Ini cocok pasangannya. Iya benar. Dan ada ini ya packaging kalengan Iya. gitu ya. Itu packaging kaleng ini biasanya kita kirim yang untuk ke luar negeri. Oh gitu biar tahan lama. Enggak, karena kalau untuk di luar negeri dia mereka kurang kaca ya. Oh, benar-benar, yang benar-benar. kaca begini atau apalagi yang plastik mereka nggak mau. Oh gitu. Jadi kemasannya ya kaleng, yang awet di jalan juga kaleng. Oke, berarti karena ini mau dikirim ke luar negeri, jadi kalau kaleng itu lebih kuat ya Kak Iya. ya. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sampai sekarang nih udah berapa banyak sih karyawan di tempat UMKM
sambal 4 sungai ini Kak? Kita sebetulnya nggak banyak karyawan, Nggak usah begitu banyak ya? belum banyak karyawan. Oke. Tapi yang penting semua terjalankan. Oke. Marketingnya jalan, keuangannya jalan, gitu, produksinya jalan, benar-benar gitu. benar. Berarti Karena kita pakai alat. udah pakai alat ya? Saya bukannya ini ya. Kadang-kadang istilahnya alat itu bisa gantiin sumber daya gitu ya. Benar. Ya gimana, karena kita kan kalau mau produksi banyak harus pakai alat biar cepet Iya, gitu. benar-benar. Jadi ini ngaduknya apanya udah pakai Udah alat. pakai alat dan mungkin bisa lebih steril juga. Betul. Udah kayak Lebih steril. pabrik lah istilahnya. Iya, karena ya. semua harus SOP-nya sama. Iya benar. Waktunya, panasnya itu harus sama. Harus gitu. sama. Oke. Jadi bisa menghasilkan produk yang konsisten lah ya. Konsisten, betul. Kadang kan produk ini ada yang besoknya dia pedas, besoknya lagi nggak begitu pedas gitu. Ternyata itu salah satu faktornya juga ya Kak ya? Iya, betul. Oke, berarti ada beberapa karyawan dan dibantu juga dengan mesin pastinya. Iya. Oke. Nah, kalau bagaimana sih Kak mengurus perizinan, misalnya perizinan Ya. apa aja tadi? Halal, Ada BPOM. halal, Susah nggak sih? Perlu komitmen sih dari Komitmen. kita. Oke. Perlu komitmen dari kita pelaku usaha untuk perizinan. Karena apa? Supaya kita lebih yakin juga gitu ya, memberikan produk yang terbaik untuk konsumen. Konsumennya juga benar. yakin, oh ini udah ada ini, karena kan bukan kita yang ngeluarin halal Iya, kan, ada badannya sendiri, BPOM juga ada badannya sendiri. Bahkan ini tadinya kita PYRT karena cukup PYRT aja PYRT kan. aja, oke. Tapi karena ada permintaan dari luar negeri harus BPOM, saya BPOM gitu. Karena permintaan dari luar negeri itu ya. Ada harus BPOM, ya udah akhirnya kita tingkatkan dari PYRT jadi BPOM. Oke, berarti perizinannya juga nggak begitu sulit ya kayak, karena mungkin Mudah sih. Iya, karena mudah. banyak mungkin UMKM yang aduh nanti ribet lah, atau mungkin pakai duit enggak ya? Sebenarnya gini ya, sekarang pemerintah itu banyak membantu UMKM loh. Serius? Halal juga gratis sekarang kan. Halal gratis, nggak pakai bayar ya? Gratis, semua Oke. bisa online. Semuanya via online. Via online, Oke. BPOM juga via online, dan dari BPOM juga banyak membantu. Banyak membantu deh, pokoknya gampang lah, asal komitmen dari kitanya, mau nggak sih ngurusin, ya namanya kalau memang berkas dan sebagainya wajar lah, kita pasti ada sedikit ini ya gitu, kayak membikin komposisi atau apa kan memang harus benar-benar. gitu. Iya, karena dicek juga ya, maksudnya Dicek. higienitasnya dan segala macamnya memang dicek ya di saat dicek. tes halal ataupun Iya, BPOM tadi ya. Iya. Oke, berarti nggak ribet ya Kak ya? nggak ribet. Ini tips dari Iya. Kak Yuli, nggak ribet untuk mengurus perizinan usaha. Nggak ribet. Jangan takut nih untuk UMKM pemula nih. Untuk kira-kira nih modal awal Kakak membuka ini berapa sih Kak? Atau sekitaran berapa gitu? Karena banyak pengusaha kadang mau buat usaha tapi takut untuk memulai karena dulu kayaknya mahal nih, banyak yang mau dibeli apa segala macam gitu. Enggak lah, kalau apa modal sih nggak terlalu banyak. nggak terlalu Cuman kita kalau usaha, menurut pengalaman saya nih, kalau usaha kita kan harus bisa menghitung berapa pendapatan kita, Bener. berapa keuntungan kita. Makanya wajib usaha ini, UMKM ini harus punya, setidaknya dicatat. Keuangan itu dicatat, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jadi kan kita bisa tahu ya berapa keuntungannya. Nah, dari keuntungan itu biasanya saya nggak pakai untuk konsumtif dulu. Maksudnya kita puter terus ya? sampai istilahnya berkembang gitu usahanya gitu. Ini aja kan kita istilahnya kayak kemasan kayak seperti ini kan kita udah ganti-ganti juga ya. Kemarin kan kemasannya yang apa ya, plastik gitu Plastik, ya. Nah, plastik itu bocor. Bocor dan Sering itu bocor ya, minyaknya keluar gitu ya. Gitu. Jadi kan nggak safety ya Iya, gitu. iya, Jadi ya benar-benar. udah hanya kita ganti seperti ini. Jadi ini lebih safety dan dibalut pakai ini juga ya, kayak pakai plastik juga. Iya, pakai itu juga. Dan ini bisa di apa namanya, udah tercatat di GS1 juga ya. Ada GS1-nya ini nih kalau nggak salah ini. Kita ada GS1-nya juga, ada barcode internasional. Jadi benar. bisa di barcode di seluruh dunia bisa. Udah terdaftar. Bisa di barcode. Oke. Nah, suatu produk itu kan pasti ada apa ya? Trialnya, kemudian pasti ada failnya. Nah, di awal Kakak membuat itu
kakak kasih ke siapa nih? Cobain nih produk aku nih udah mantap apa enggak gitu. Ada nggak sih teman-teman yang bilang kayaknya kurang ini deh, kurang banyak ikannya atau kurang pedas? Gimana kak? Sebetulnya kita coba ya, kita di sekitaran aja sih cobain orang sekitar gitu, aja ya, orang terdekat, tetangga kayak gitu kan dicobain. Memang kalau suatu produk itu kita harus trial error sebelum kita keluar. Benar. Kita tentukan dulu komposisinya Okay. karena kalau Mbak ngelihat udah Bepom gitu ya. Benar-benar. Bepom ini dia udah jelas komposisinya Mbak. Sebenarnya cabenya berapa persen, berapa gram dalam 1 kilo, terus garamnya berapa, seperti itu udah pas udah gitu. Pas ya. Ada hitungannya gitu. Ada persentasenya, komposisinya dan sebagainya itu udah maksudnya nggak bisa berubah-ubah gitu. Masih gitu. Emang gitu. harus segitu ya. Cuman masalahnya yang pernah saya alamin di sini kan sebenarnya yang pedes-pedes gitu ya. Iya, benar. Nah, terus pas dibawa waktu itu ke Jakarta, pedes banget gitu. Terlalu pedes gitu. Pedes. Gak bisa gitu. dimakan. Ya paling kita nanti mungkin akan ada perubahan, entah kita mungkin akan ke depannya ada apa namanya? Inovasi baru, maksudnya ada levelnya. Gitu. Pakai level 1 sampai 5 gitu. Jadi yang nggak suka pedas, yang suka pedas banget itu bisa mencoba sambal ini. Iya benar-benar. Gitu. Berarti itu salah satu bentuk inovasi juga lah ya. Iya, nah, ini ada berapa jenis nih Kak? Ada ya, ini ada sambal cumi, terus ini ada original juga. Original, original berarti nggak pakai ini ya? Nggak pakai apa-apa, mana tahu kan. Cuma sambal doang ya? Oke. Ada sambal teri juga. Ada sambal teri original sama ikan salai. Karena apa namanya? Kalau ini kan seperti teri, cumi itu kan mengandung alergen ya sebetulnya gitu. Jadi mungkin ada yang mau makan sambal tapi yang nggak ada itunya bisa gitu kan. Gitu. Yang original ada. Oke. Berarti yang punya alergi cumi dan teri segala macam lah ya, yang berbentuk sungai gitu bisa coba sambalnya aja. Nah, kalau boleh tahu harganya berapa sih Kak ini? Satu ini nih. 30.000 saja. Iya, 30.000 aja. Oke. Nah, yang untuk kaleng? Kalau yang kaleng kita kemarin tuh $3. $3. Iya, karena kan kita harus ongkos-ongkosnya ya kalau ke sana kalau keluar gitu, ongkos-ongkosnya, terus karantinanya gitu. Benar. Kan kita harus ini juga. Masalahnya kalau kita mau kirim keluar, ini kan harus ada karantinanya, Mbak, gitu. Iya, benar. Nah, kalau untuk ke luar negeri sendiri Kak, berapa banyak sih Kak produksi per bulan ya atau per tahun apa gimana? Ini belum banyak sih. Belum banyak ya. Baru orang-orang diaspora yang ada di sana aja yang minta gitu. Gitu. Jadi nggak begitu inilah ya. Iya. Berapa produk tuh Kak kalau boleh tahu? Lumayan, 100-an lah. 100-an, banyak dong 100-an. Iya. Kalau untuk produk ini yang pakai kaca ini gimana produksinya Kak? Produksinya di mana? Alamatnya? Maksudnya berapa banyak ini produksi? sudah banyak banget sudah banyak. Oke. Alhamdulillah sudah banyak. Oke, sudah banyak. Intinya sudah banyak nih. Kalau yang kepo berapa banyak sih? Tanya aja langsung sama kita. Nah, kalau ada nggak sih tips? Karena kalau ini kan cepet ininya ya, maksudnya karena di Indonesia gitu. Kalau ini kan baru kita coba keluar, karena kan kalau keluar itu kita legalitas harus benar-benar diperhatikan gitu. Benar-benar diperhatikan. Terus izin-izinnya juga. Karena nggak gampang ya untuk masuk luar negeri kan, setahu Yohan agak ribet ya Kak ya. Agak ribet, kemasannya juga gitu kan. Iya, benar. Alhamdulillahnya udah sampai sana, udah dinikmati lah ya Kak sama orang sana gitu. Dan mungkin orang Indonesia yang tinggal di luar negeri kan susah tuh cari cabai-cabai. Maksudnya yang kalau ke Jeddah gitu kan susah ya, orang naik haji gitu. Jadi boleh dibawa nih sambal 4 sungai ini. 4 sungainya. Benar. Nah, kalau untuk inovasi selanjutnya nih, kan ini ada 4 ya, ada 4 jenis. Ada kepikiran nggak sih Kak? Aku mau buat ini lagi ya pas. Ada. Jenis apa lagi gitu? Ada karena konsumen yang minta langsung gitu, langsung dari konsumen, minta ya? DM langsung kemarin itu. Cuman belum kita karena belum itu off the record. Masih ada lah. Surprise ya. Ini yang untuk frozen food juga akan ada varian baru selain ini kan udah keluar yang selain
ayam Iya. broiler ini, ada ayam kampung. Ayam kampung. Karena kan pasarnya beda ya. Ada Oke. yang orang-orang, sebagian orang-orang yang maunya cuma ayam kampung gitu. Itu ada, benar-benar. kita udah sediakan. Jadi konsumen maunya apa? Oke, kita siapin. Berarti gitu. sesuai dari Iya. request konsumen Iya, juga ya. Itu kan iya. bentuk memanjakan konsumen Iya, juga ya Kak, betul, biar nggak lari juga ya ke betul. tempat lain. Dan ini sehat. Ini kan kami nggak Iya. pakai ini juga. Iya, Kami non nggak MSG pakai dan lain-lain ya. Iya. benar-benar, Dan benar. istilahnya ini kan langsung goreng, anak-anak udah langsung bisa makan. Iya, benar. Mau pakai kocokan telur, tinggal goreng aja gitu Iya, kan. Mau iya, pakai iya. cabai tinggal pakai cabai, mau pakai kecap tinggal pakai kecap, mau Iya. goreng gitu aja bisa. Nggak ribet ya, praktis Nggak ribet. banget. Oke. Nah, kalau untuk produknya sendiri Kak, apakah ini kan di kaleng nih? Ya, di kaca. Maksudnya di kaca. Ini kalau misalnya dibuka, maksudnya di ruang biasa itu apakah akan basi atau memang harus ditutup Enggak. rapat? Oh, enggak. Ditutup enggak, kalau ini memang harus ditutup tetap. Oh, harus Takutnya ada tutup binatang apa Iya, masuk iya, gitu benar-benar. ya. Nanti pas masuk ini dari Sambal Empat Sungai. Nggak, tetap Padahal enggak ya. ditutup. Ya. Cuman kalau di luaran gitu paling 3 hari. 3 hari. Kalau oke. udah dibuka, masukin aja ke showcase. Ke showcase, Kulkas, kalau udah oke. dibuka ya. Oke. Berarti biar tahan lama. Iya. Di ruang itu cuma 3 hari. 3 Tapi kalau hari. misalnya lebih dari itu dimasukin Masukin ke showcase aja ya? ke showcase. Oke. Aman tuh. Apakah ini harus dipanasin? Kadang kan ada sambal yang Oh enggak usah. kadang- Enggak usah. Oh, nggak usah, berarti Jadi langsung. kalau di showcase kan dingin tuh. Iya. Kan nasinya panas. Panas. Ya udah kan bisa Oke. langsung makan. Langsung ini ya. Iya. Panasnya Iya. ke sambalnya juga jadi Iya, panas gitu. iya. Nah, ada nggak sih strategi dari kakak nih untuk UMKM pemula nih, bagaimana memulai bisnis yang baik dan lain-lain? Kalau kata saya, Hmm. kalau menurut saya, kalau kita mau meluncing produk, Hmm. launching yang memang sudah kita tes pasar, Oke. kita edukasi pasar, kita maksudnya apa ya, teliti dulu lah pasar gimana, terus kita menentukan pasar kita nih jangan abu-abu gitu. Iya, oke. Kalau mau premium sekalian, kalau mau menengah ke bawah sekalian gitu Oke, kan. oke, Harganya juga ditentukan berdasarkan HPP gitu kan. Terus nanti baru kita bisa tahu ini pasarnya kemana gitu ya. Maksudnya Oke. ditentukannya di mana. Kalau saya kan ini masuk mall gitu, saya Iya, nggak iya, bisa benar-benar. masuk bukan ini ya, karena ini pasarnya premium. Iya, benar-benar. Kita mungkin kalau di pinggir-pinggir jalan kan mungkin nggak bisa Iya, seperti benar, itu, karena gitu kan. harganya juga ya, Iya, maksudnya produk, betul. kualitas produknya juga. Oke, oke. Jadi market positionnya juga jelas. Oke, gitu. oke. Mm-mm. Oh, berarti intinya cari dulu marketnya di Iya, mana. marketnya di mana gitu. Oke. Jelas marketnya. Jangan produknya juga abu-abu udah langsung dilempar ke Langsung pasar. dilempar. Saya mau buat ini deh, saya jual, nggak Langsung jelas ya? pasarnya kemana. Iya, benar-benar. Jadinya marketnya nanti ditaruhnya di mana bingung, bingung, gitu. benar-benar. Mm-mm. Seperti salah tempat gitu ya. Salah Sebenarnya tempat. produknya mungkin bagus, Betul. tapi mungkin dia letaknya di salah tempat. Iya, salah tempat, malah oke. nggak, istilahnya gini loh, si konsumen sama produk kita nggak nyambung. Iya, gitu. benar. Nggak Jadi nyambung. kadang bukan salah di produknya, bukan salah di konsumennya, Iya. tapi karena nggak match aja Nggak gitu ya. match gitu, Oke. nggak ketemu, jadi nggak berjodoh. Nggak berjodoh. Berarti itu pentingnya ya, maksudnya Iya. menentukan market sendiri. Iya. Nah, kalau untuk cara mengatur keuangan ketika kita punya usaha itu gimana sih Kak? Mengatur keuangan, profit dan segala macam. Kalau saya sih memang saya pakai keuangan Oke. yang di launching sama Bank Indonesia si Apik ya. Langsung Saya dari pakai Bank si Indonesia. Apik gitu. Oke. Jadi di situ kan enak banget. Nanti keluar di situ laba ruginya. Oke. Di situ neraca keuangannya gitu. Oke. Itu ada di situ. Ada. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi, tinggal klik keluar. Oke. Mm-mm. Berarti udah ada lah ya. Iya. Udah Nah, ada. bagi yang lain Aplikasi. juga, UMKM yang lain juga, Mhm. maksudnya jangan gini loh. Hari ini pendapatan kita, contoh nih 100.000 Iya. gitu, dibelanjainnya 50.000. Oh, jangan Kan gitu ya. habis, gitu kan. Benar-benar. Jadi kalau bisa ya paling berapa persen dari keuntungan Keuntungan kita tadi. yang bisa Oke. kita konsumtif. Gitu. Oke, berarti jangan membeli dari yang hasil Iya. keuntungan tadi nggak boleh setengahnya ya. Nggak boleh semuanya langsung dipakai Iya. lagi. Nanti kita untuk besoknya gimana? Gimana, Kita nggak ada save muter, money juga. Iya, benar. gitu. Berarti harus pandai-pandai menggunakan Pandai-pandai. untung dari usaha kita sendiri. Betul. Betul. Nah, berarti penting juga ya untuk
sistem keuangan di saat bisnis sangat, gitu ya. sangat, Dan apapun harus dicatat ya kayak dicatat. Dan Oke. itu harus dicatat setiap hari, setiap ada transaksi. setiap ada Maksudnya transaksi. gini, kita ada pengeluaran, Iya, kita benar. catat, jangan diintar-intar. Kalau diintar-intar, lupa kemarin apa ya? Apa gitu. ya? Iya, Berarti tetap langsung. harus hari itu setiap ada transaksi setiap hari dicatat. Biasanya apa aja sih Kak yang dicatat? Mungkin seperti biaya produksi, transportasi sampai transportasi. Iya. Oke. Transportasi semuanya Hmm, gitu. oke. Listrik apa? Listrik, Semuanya. Gas dan segala macam ya. Semuanya. Karena itu masuk kalau di itu masuk beban ya. Mm-mm. Ada beban listrik, beban apa segala semuanya masuk. Semuanya masuk. Berarti itu ya tips dari Kak Yuli nih untuk Iya. Sobat Diskominfotik yang mau memulai usaha. Cari dulu marketnya di mana. Iya, tentukan marketnya. Dan juga bila ada keuntungan jangan terlalu diambil banyak. Betul. Harus ada save money Kita juga. jangan konsumtif lah. Kalau memang Mm-mm. istilahnya someday kalau sebenarnya kita udah berkembang, kita ngembangin dulu lah Iya. istilahnya. Harus gimana ya? Harus disiplin Iya kitanya. benar-benar. Nanti kalau udah berkembang, lah kan bisa nanti kita Iya, jalan-jalan kemana gitu, bisa Benar-benar, beli benar. alat gitu. Saya juga kan jadinya aja bisa beli alat gitu. Iya. Kenapa gitu? Bisa beli alat? Karena supaya cepat. Satu Cepat. hari itu kita bisa produksi banyak. Iya benar. Berarti kalau ada keuntungan jangan pikirin ini mau jalan-jalan kemana. Tapi mikirnya nambah alat, nambah ini ya. Produksi gitu. Benar-benar. Nanti kalau udah nambah produksi kan untungnya nambah banyak. Iya benar-benar. Gitu. Berarti harus bersabar ya kalau jadi pengusaha beberapa tahun. Iya. Makanya kadang pengusaha ini maksudnya suksesnya nggak dalam hitungan 1 tahun. Pasti kayak 4 tahun nantinya akan menuai. harus sustain. Iya. Dan harus konsisten juga pastinya ya. Konsisten, iya. Kalau misalnya nih ada yang tertarik nih Kak Sobat Diskominfotik, boleh tahu nggak sih alamat produksi atau tempat sambal 4 sungai Ada. ini di mana? Kita di Jalan Mulia Indah 4 Parit Indah. Jalan Mulia Indah 4 Parit Oke, Indah. nanti kita buat di sini ya. Jalan Mulia Indah 4 Parit Indah. Iya. Nah, kalau untuk menghubungi via WhatsApp dan lain-lain, boleh ya. Oke. Boleh ke nomor saya 0811 760 9788. 88. Oke, nanti di bawah ini ya kita catat. Oke, Kak Yuli udah kita membahas banyak mengenai Terima kasih. UMKM Sambal 4 Sungai sendiri, kemudian tips and trick dari Kak Yuli juga. Iya. Semoga bermanfaat. Lupa, Mbak. Ada. Ini 4 sungai mungkin yang ibu-ibu di rumah mungkin bingung ya, 4 Oke. sungai itu apa gitu Oh kan. iya. 4 sungai besar di Riau. Di Riau. Oke. Oh tadi lupa ya padahal kita Iya. bahas latar belakang tadi. Kasihkan ngobrol jadi lupa. Berarti dari 4 sungai besar di besar Riau. di Riau. Luar biasa. Berarti memang mengangkat Iya. Riau banget ya. Ini udah haki loh, Mbak. Udah Karena haki ya. namanya kan unik ya. Unik Udah benar-benar. haki semuanya. Udah haki, Karena waktu luar saya biasa. di Medan ada yang nanya, Mbak, udah haki belum? Waduh, iya juga gitu kan. Iya, Takut iya, kita kan. Namanya Takut diambil unik. orang lain ya. Namanya Iya unik. benar-benar. Kita ngangkat kearifan lokal masalahnya. Berarti penting juga nih kalau produk itu dihakikan. Penting. Iya, Penting, karena penting. suatu saat kalau misalnya ada Kita- perusahaan lain, Kita bayangin kita capek membangun produk, membangun brand kita, Iya, membangun benar-benar. bisnis kita. Mm-mm. Tiba-tiba udah ada aja yang udah pakai gitu, iya. udah dihakikan duluan. Waduh, Hmm, hakikan duluan kecewa banget pastinya kan. Hakikan duluan. Berarti sebelum yang lain, maksudnya sama nih namanya atau Iya. apanya lah, dan logo pun setahu yang nggak boleh sama ya, Iya, logo nggak boleh dan segala sama. macam ya. Betul. Dan langsung aja dihakikan. Pengusahaan haki juga nggak susah ya kayak. Enggak Enggak susah. Itulah pemerintah itu keberpihakan ke UMKM itu luar biasa iya, loh. benar. Bayalan, benar. Karena ingin membantu juga ya, mungkin menaikkan perekonomian. Iya betul, dan masyarakat UMKM juga bayarnya ke PNBP ya, maksudnya bukan bayar ke Kanwil, Iya, ke dinas Kemenkumham atau apa apa gitu, enggak enggak ya? gitu. Dan itu tuh Oke. cuman berapa persen lah paling bayarnya gitu, nggak terlalu begitu mahal ya. Oke. Dan itu untuk berapa tahun kan? Untuk waktu jangka waktu yang lama juga. Oke, Kak Yuli terima kasih banyak Iya. udah sharing-sharing sama Sobat Diskominfotik ya. Sama-sama. Semoga apa yang Kak Yuli sampaikan bisa menjadi ilmu nih dan wawasan baru untuk Sobat Diskominfotik sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Yuli. Sobat Diskominfotik, nantikan terus podcast Haidir Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa ya datang ke booth Diskominfotik Provinsi Riau, pastinya di Riau Expo tahun 2022. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.